Baik, sahabat belajar, Andi mendapat kue 5/6 bagian. Ini masih ilustrasi yang kemarin ya. 5/6 bagian dan Susi mendapat 6/7 bagian dari kue yang sama. Pernyataan berikut ini yang benar adalah ciri-ciri soal AKM itu tidak hanya pilihan ganda, tetapi juga mencentang pernyataan yang benar dan yang salah, sehingga akan lebih luas lagi. Silahkan sahabat belajar menggunakan waktu 3 menit untuk mengetahui ini adalah pernyataan pertama, pernyataan kedua, pernyataan ketiga, dan pernyataan keempat. Kirim jawabannya lewat chat Zoom, berarti jawabannya nanti haruslah 1B atau 1S, 2B atau 2S, dan selanjutnya. Lihat 5/6 untuk Andi, 6/7 untuk Susi. Silahkan. Saya akan coba melihat juga partisipan yang hadir. Silahkan dikerjakan masing-masing sahabat belajar. Mohon jawabannya langsung komplit ya. Pernyataan 1, 2, 3, dan 4. Semisal ya. 1 S, 2 B, 3 S, 4 B. Nah, misalnya seperti itu. Tadi sudah ada yang coba mengirim jawaban. Naruto dan satu nama yang bukan tulisan Indonesia ini. Kalau boleh diganti ya, sahabat belajar, nama kita yang sebenarnya. Silahkan, jangan ragu-ragu untuk mengirim jawaban di kolom chat. Dan nanti kalau kita interaksi, silahkan dibuka mic-nya ataupun kamera untuk berinteraksi. Saya kira soal ini cukup bisa kita kuasai ya. Di sini ada Rachel yang sudah menjawab keempat-empatnya. Oke, kalau begitu saya berikan kesempatan untuk Rachel. Bagaimana tipsnya Rachel untuk menjawab soal tersebut? Silahkan Rachel, mic-nya diaktifkan. Disamakan penyebutnya, Sir. Ya, silahkan. Disamakan. Boleh diulangi, Rachel? 5/6. Ya. Menjadi 35/42. Oke. Lalu? 6/7. Ya. Jadi 36/42. Oke, terima kasih Rachel. Bagus sekali ya. Katanya Rachel disamakan ini penyebutnya jadi 42. Artinya Rachel mengalihkan 5 dengan 7. Di sini hasilnya adalah 35. Seperti itu ya. Koreksi bila saya salah. Lalu 6 ini dikalikan dengan 6 ya. Perkalian silang. Ini metode gunting ya. Metode gunting bisa kita pakai. Nah, seperti ini. Jadi akan nampak bahwa miliknya Susi ini lebih besar. Ya, ini miliknya Andi. Nah, Andi mendapatkan kue lebih banyak. Jadi pernyataan ini adalah salah, ya. Lalu Susi mendapatkan kue lebih banyak, benar. Andi dan Susi mendapatkan bagian yang sama. Ini juga salah, karena bagian mereka berbeda. Andi mendapatkan kue lebih sedikit, ini benar. Ya, seperti itu. Silahkan kalau ada yang mau screenshot
layarnya, saya berikan waktu. Kalau tidak, saya akan hapus. Dan nanti screenshot yang saya hasilkan akan saya kirim ke grup ya. Baik, saya akan hapus untuk screenshot yang ada di layar. Kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Ya, ini dia soal nomor 2. Bagi yang mau memberikan tanggapan, silahkan aktifkan mic-nya ya. Terima kasih untuk yang sudah menjawab. Ada Naruto juga, Jian, sahabat kita. Nomor 2, pilihan ganda. Nah, kalau pilihan ganda berarti pilih salah satu jawaban yang benar. Mudah-mudahan kelihatan ya, ini 1/4, ini setengah atau 1/2, ini X, ini 1, ya, ini 5/4, ini 3/2, ini Y, ini 2, ini Z, 5/2, 11/4. Ya, berapakah nilai X, Y, dan Z pada garis bilangan tersebut? Yang ini ya, X, Y, dan Z. Untuk sahabat belajar mempercepat cara kita menjawab, diintip saja untuk jawaban X itu bagian ruas kiri. Ya, untuk jawaban Y adalah bagian ruas kanan. Kita utamakan untuk menghitung Y dulu. Ya, kalau Y ada di antara A dan B, maka opsi C dan D ini bisa kita hilangkan. Silahkan. Rachel tadi sudah menjawab. Kalau boleh, yang lainnya. Rachel tetap bisa menjawab lewat chat Zoom. Yang lainnya yang ikut menjawab akan saya berikan kesempatan untuk mengungkapkan metode menjawabnya. Sahabat belajar yang dicoret-coret nanti kertasnya masing-masing ya. Oh, Jian dan Arifel No Gibson. Ya, ini yang masuk lebih dulu Jian ya. Jihan. Oke. Silahkan Jihan diaktifkan mic-nya dan bagaimana cara menjawabnya. Silahkan bagi ada yang ingin menjawab. Metodenya sama dengan soal sebelumnya. Naruto bisa? Belum, Sir. Belum. Oke, kalau gitu saya kasih clue-nya ya untuk kita semuanya. Silahkan
Di sini penyebutnya itu ada yang per 4, per 2, per 4, dan per 2. Oleh karena itu kita akan jadikan penyebut yang lebih besar, ya, yaitu per 4. Untuk yang sudah per 4 nggak perlu diubah. Untuk yang per 2 perlu diubah dengan cara mengkali 2. Kenapa? Karena 4 dibagi 2 di bagian penyebut adalah 2. Sehingga di bagian tengah ini, ya, yang ini, itu menjadi berapa, teman-teman? Jika satunya dikali 2 jadi 2/4, Sir. iya, terima kasih ya. Jadi 2/4 saya tulis di sini ya. Numpuk di sini 2/4. Nah, ini sudah boleh kelihatan ini alurnya. Lihat bagian atasnya aja. Kalau atasnya 1 lalu 2 berarti yang di X angka berapa? Tolong diulangi, angka berapa? 3/4, Sir. Ya, berarti opsi C dan opsi D ya. Hilangkan opsi A dan B. Kita urut aja ya. Kalau di sini 3, di sini 4, ya, di sini 3, 4, 5, ya kan? Berarti yang di Y berapa? Siapa yang bisa jawab untuk yang di posisi Y? Dia berurutan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan di Y berapa? 7/4, Sir. Iya, 7/4. Terima kasih. Berarti jawabannya ini ya. Karena sudah tidak mungkin lagi yang bagian D. Oke, terima kasih banyak. Sampai di soal nomor 2 ini apakah ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Apakah ada yang mau menanyakan bagaimana cara merubah pecahan setengah menjadi pecahan 1/4? Kalian bisa kan ini? Kita tinggal ini ya, alurnya ya. Kalau 2/4 berarti dikali 2, maka atasnya juga kali 2. Maka di sini akan hasilnya adalah 2. Ya, terima kasih sudah ada yang menjawab di kolom chat Zoom. Namun saya belum bisa menyapa ya karena namanya aksaranya bukan bahasa Indonesia. Kita lanjut ya. Oke, bagian kompetensi ini sudah selesai, 2 soal. Ini ya, membandingkan 2 pecahan sudah. Kita akan lanjut ke kompetensi berikutnya. Menghitung hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian 2 bilangan cacah. Ya, maksimal 6 angka atau 6 digit. Oke, silahkan. Perhatikan penjumlahan bilangan 5 atau 5 digit ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa nilai A? Ini ada A di sini ya. Boleh diganti dengan angka. Yang harus kamu ganti supaya hasil penjumlahan tersebut bilangan 6 angka atau 6 digit. Silahkan. Ini tinggal dicentang ya, apakah 6 bisa atau tidak. Jadi nanti jawab di kolom Zoom-nya boleh seperti ini. 6 bisa, 7 tidak, 8 bisa, 9 tidak. Kalau 2 nanti ditambah dengan 6, apakah seluruh penjumlahannya jadinya bilangan 6 angka? Karena ini kan 5 angka ya, 5 digit.
Naruto sudah ya, 8 bisa, 9 bisa. Bagaimana 6 dan 7 Naruto? 6 dan 7 tidak bisa. Oke, ini kelihatannya cukup mudah ya bagi kita. Kita hanya memikirkan penjumlahan 2 ini, yang penjumlahan 2 supaya dia tersimpan ke sebelah kirinya, ya kan? Berarti dia harus melebihi dari atau sama dengan 10. Sehingga nanti jawabannya seperti yang Naruto tadi sebutkan, itu adalah seperti ini ya. 6 itu tidak bisa ya. Kenapa? Karena 6 tambah 2, 8. Tidak simpen ke sebelah puluhan dan seterusnya. 7 juga tidak bisa karena 7 tambah 2 masih 9. 8 baru bisa ya, 8 tambah 2 itu 10, di sini baru simpen ke puluhan. Di sini 10 lagi simpen ke ratusan. Di sini 10 lagi simpen ke ribuan. Di sini 10 lagi simpen ke puluhan ribu, hingga akhirnya dapat ratusan ribu atau bilangan 6 angka. Jadi ini 8 bisa, lebih-lebih lagi 9 ya, pasti bisa. Seperti itu. Ada yang juga, ya, jawabannya semua sama ya. Terima kasih. Yang bagian ini cukup mudah ya. Kita lanjutkan. Nah, ini dia. Pilihan ganda kompleks. Berarti kita memilih semua jawaban yang benar. Ini ada lift ya. Kita perhatikan aja. Di sini ada seorang yang bernama Andi, 95 kilo, hampir 100, Rosa 83 kilo, lebih ringan, dan Joni 35 kilo, paling ringan. Di dalam lift sudah berisi 5 orang dengan jumlah berat 380 kilo. Sedangkan di luar lift ada Andi, Rosa, Joni. Akan masuk ke sini ya. 2 orang yang bisa masuk bersamaan ke dalam lift tersebut adalah, silahkan. Di sini ada kapasitasnya ya, ini ya. Kapasitasnya ini dibatasi 550 kg. Siapa yang bisa masuk kombinasinya? Andi Joni, Andi Rosa, atau Rosa Joni. Sudah ada 380 kilo dari 550 kilo. Kalau kelebihan berat, liftnya nanti akan berbunyi alarmnya. Silahkan dicari. Rosa dan Joni, oke kita tunggu ya jawaban yang lain. Silahkan, ada Raffi, Niel, Manis, Kimi, Jobs, Eliana, Christine, Aini. Juga ada Jonalin, Aimi. Ya, silahkan. Ada yang bisa merespon yang mana? Tolong yang dioret-oret kertasnya masing-masing ya, jangan yang di layarnya. Baik, silahkan. Oke, sudah ada respon di sini ya dari Gianri dan teman kita yang lainnya. Saya rasa ini clue yang paling memungkinkan dan paling aman itu adalah mencari 2 kombinasi yang paling ringan, ya kan? Jangan pasangkan berat dengan berat, itu beresiko.
Jadi yang ringan dengan yang ringan aja kita tes ya, kita tes. Berapa Rosa dan Joni jika kita jumlah? Puluhannya menghasilkan 110 dan satuannya menghasilkan 8. 118 ya. Lalu kita kombinasikan dengan 380 ya. Di sini ratusannya 3 dan 1 berarti 400. Puluhannya 8 dan 1, 90. Dan satuannya 8. Ya, ini masih oke kombinasi Rosa dan Joni. Jadi begitu ya, sahabat belajar. Jangan dicoba dari pilihannya ini. Apalagi kalau pilihan benarnya ditempatkan di tempat akhir, nanti usaha kita akan lama. Ya, terima kasih sudah diperjelas lagi direct message dari Naruto. Andi dan Joni bisa masuk, Andi dan Rosa tidak bisa masuk, Rosa dan Joni bisa masuk. Lalu kita akan lihat pilihan-pilihan berikutnya ya. Pilihan ringan berikutnya yang mana kira-kira? Setelah Rosa dan Joni, berarti pilihan ringan berikutnya adalah ini ya, Andi dan Joni. Ya, Andi dan Joni. 95 dan 35. Ya, 95 dan 35. Pilihan pertama tadi sudah. Sekarang pilihan yang kedua. Andi dan Joni. Kalau kita jumlahkan Andi dan Joni, 9 dan 3 untuk puluhannya itu menghasilkan 12. 5 dan 5 berarti nambah 1, 130 ya. Tinggal ditambah 380 ya, 1 300 dan 100 menghasilkan 400, 80 dan 30 110 berarti 510. Masih oke ini ya. Andi dan Joni masih oke. Sekarang terakhir Andi dan Rosa ya. Kita lihat 9 dan 8 itu 17. Kalau ini ya dikombinasikan ya yang terakhir. Lalu 5 dan 3 178 ya. Tinggal ini kita akan jumlah. Apakah melewati di sini jumlahnya 8, 15, 1, 5. Jadi ada kelebihan kurang lebih 8 kilo untuk Andi dan Rosa. Ini tidak bisa ini ya, Andi dan Rosa. Seperti itu. Sudah dan juga menjawab Andi dan Joni jika dikombinasikan beratnya akan 130. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak ya, konsepnya sudah kita ketahui semuanya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Kita masih ada waktu. Nah, ini juga sama ya, pilihan ganda kompleks memilih jawaban yang benar. Nah, ini sekarang pernyataannya kita uji. Soalnya sama ya, soalnya sama, pernyataannya nanti akan kita uji. Pernyataan pertama, Andi, Rosa, dan Joni dapat masuk dan menggunakan lift secara bersama-sama. Ya, ini ya, benar atau salah nih? Kira-kira langsung aja. Karena tadi hanya 2 kombinasi orang ya, sedangkan Andi dan Rosa saja sudah lebih tadi. Kalau 3-3-nya masuk, apakah bisa? 1 salah ya, 1 salah. Lift sudah tidak dapat diisi lagi. Jawabannya ini salah ya. Lift ini masih bisa ya.
karena masih 380. Jadi pernyataan yang pertama bernilai apa? Salah ya. Andi, Rosa, dan Joni dapat masuk dan menggunakan lift secara bersama-sama. Kelebihan, karena tadi kombinasi Andi dan Rosa lebih, apalagi ditambah Joni. Lift sudah tidak dapat diisi lagi. Ini juga masih salah, karena masih 380, sedangkan kapasitasnya 550. Anggap saja Joni masih bisa masuk. Seperti itu ya, analisa untuk soal-soal AKM. Nah, ini soal yang sama untuk ilustrasinya, uraian. Jadi diminta untuk memberikan jawaban uraian. Masih sama ya soalnya 5 orang, 380, ada 3 orang di luar lift. Jika Rosa dan Joni masuk bersamaan, nah ini ya, Rosa dan Joni, berapa kilogram berat maksimal orang, berapa kilogram berat maksimal barang yang dapat mereka bawa? Ya, silakan. Ya, terima kasih yang sudah direct message. Sudah benar jawabannya untuk Naruto. Oke, sahabat belajar, teman-teman sekalian, jika Rosa dan Joni masuk bersamaan, nah ke sini artinya berat mereka dijumlah dan masuk, kan masih ada sisa. Itu berapa sisanya agar mereka bisa manfaatkan untuk barang. Silahkan dicoret-coret. Pak, terima kasih. Ada respon yang cepat dari teman-teman kita. Saya mau ke Raffi. Raffi boleh diaktifkan mic-nya dan bagikan tipsnya untuk menjawab. Raffi, Aini, Naruto, dan Manis jawabannya sama, 52 kg. Raffi dulu, boleh diaktifkan mic-nya? Kimi juga ya. Kalau begitu, kita langsung saja. Karena Rosa dan Joni yang akan masuk, tolong bantu saya berapa ini jika dikombinasikan. Silahkan buka mic-nya. 118 kg, Sir. 118 ya? Iya, Sir. Oke, sekarang kita tinggal jumlahkan dengan 380. Siapa yang bisa bantu saya? 498, Sir. Oh, terima kasih banyak. 498. Berarti tinggal ini ya, 550 dikurangi 498. Silahkan berapa ini? 52 kg, Sir. 52 lagi ya, 52 kilo lagi. Pengurangan seperti ini lebih mudah seperti ini. 98, 498 ke 500 itu kurang 2 ya. Ke 500 itu kurang 2 kilo. Sedangkan di sini 550, berarti tinggal 50 tambah 2. 52 kilo. Terima kasih banyak untuk jawabannya, 52 kilo. Saya sangat senang sekali respon-responnya. Cara menyelesaikan soal dengan mudah, menambahkan dulu berat Joni dan Rosa,
Beratnya 498, sisanya tinggal tambah 2 dan tambah lagi 50. Oke, terima kasih banyak. Silahkan kalau ada yang mau menanggapi. Oke, kita sudah di 12.40. Saya rasa satu soal terakhir ya untuk kita. Ini yang soal terakhir ya untuk kita. Uraian. Ini kompetensi yang baru ya. Menentukan KPK, faktor suatu bilangan caca dan FPB. Nah, mudah-mudahan kita masih ingat ya KPK dan FPB. Perhatikan gambar berikut ini. Toko sembako dikunjungi oleh pemasok telur setiap 8 hari, pemasok mie 15 hari, pemasok sabun 30 hari. Pada hari Minggu ini, 2 tahun lalu, untuk pertama kali pemasok sabun dan mie datang bersamaan. Pada tanggal berapa mereka akan datang bersamaan lagi? Nah, silahkan tentukan kalau dia akan datang bersama-sama lagi, itu menggunakan KPK. Kelipatan persekutuan kecil. Artinya ini harus dilipatkan, dan dilipatkan. Kelipatan pada angka keberapakah nanti yang sama, itulah jumlah hari ketika mereka datang bersama-sama. Saya tunggu ya, karena ini soalnya agak sulit. Kalau kalian perlu belajar lagi KPK dan FPB, maka soal ini akan saya screenshot sebagai bekal kita Senin depan. Namun jika ada satu yang bisa menjawab, boleh. Tiga 31 Maret dari Naruto. Terima kasih. Ada lagi yang lainnya? Kalau gitu kita logikakan aja ya. Kan ada 3 pemasok nih. Pemasok yang pertama, 8 hari datang. Setelah itu 16 hari berikutnya. Karena ini kan kelipatan. Jadi perkalian. Baru 24 hari berikutnya. Setelah itu 8 kali 4, 32 hari. Lalu 40 hari, ya kan? Pemasok mie ini lebih lambat lagi datang. 15 hari, 30 hari, atau 1 bulan 2 kali. Baru nanti 45 hari, ya kan? Dan 60 hari. Nggak ketemu-ketemu nih. Pemasok sabun, nah ini datang 1 bulan sekali. Setelah itu 60. Nah, di 60 hari ini pemasok sabun ketemu dengan pemasok mie.
Ya kan? Ketemu dengan pemasok mie, tapi nggak ketemu dengan pemasok telur. Kira-kira pada hari keberapa? Berapa harinya dulu, jangan tanggalnya. Karena itu poin pentingnya. Berapa hari lagi. Nanti tanggalnya bisa kita hitung dengan membagi 30. Oh, banyak yang jawab 1 Juli ya, 1 Juli. 1 Juli ya, 2020 berarti Maret, April, Mei, Juni, Juli, 4 bulan. 4 kali 30. Itu ada 120. Nah, baik. Untuk KPK, ya, untuk KPK, ya, untuk KPK itu intinya adalah kita harus menemukan angka yang bisa dibagi dengan angka-angka ini. 8, 15, 30. Dan angka ini harus angka yang paling kecil. Karena ada angka-angka yang lain. Angka yang paling kecil itu kenapa disebut KPK? Kelipatan ini berlipat-lipat, tapi dia bersekutu. Bersekutu itu bertemu. Kecil, angka yang paling kecil. Ya, kelipatan persekutuan kecil. Mengenai caranya nanti kita akan bahas di soal berikutnya jika ditemukan ya. Kita akan coba 120 dibagi 8. Berapa 120 dibagi 8? Ayo, bisa enggak? Bisa kirim di chat 120 dibagi 8. Ayo silahkan dijawab di kolom chat 120 bagi 8. Kalau nggak bisa berarti bukan jawabannya ya. Berapa? 120 dibagi 8. Tadi ada yang jawab ini. 15, Sir. 15, iya terima kasih. 15, bisa berarti ya. Bagaimana dengan 120 dibagi 15? Berapa? 120 dibagi 15 berapa? Oh, ini sudah ada jawaban di chat ya, 8. Oke. Sekarang 120 dibagi 30. 4, Sir. 4. Oke, terima kasih. Berarti sudah bisa dibagi oleh bilangan ini ya semuanya ya. Artinya 120 hari lagi mereka akan datang bersama-sama. Ya, karena ini saya rasa adalah angka yang paling kecil. Kenapa? Karena ini setelah 60 dia akan ketemu 120. Ya, setelah 60. Paling ketemu itu di 120 ya. Atau ini kita bukan menggunakan kalender secara umum ya, ada yang 30, ada yang 31, ya kan? Kita menggunakan kalender rata-rata. Kalau disepakati 1 bulan 30, berarti dia 4 bulan lagi, ya, Maret, April, Mei, Juni, ya. Maret, April, Mei, Juni, Juli, ya, atau 1 Juli 2020. Ada yang jawab 2 Juli ya. Ya, mungkin ada logika lagi yang dimasukkan ya, silahkan aja. Yang pasti 120 hari kemudian. Apakah di tanggal 1 atau di tanggal 2 atau bahkan di akhir Juni. Nah, itu ya. Silahkan.
Untuk KPK dan FPB ini tentunya banyak yang bertanya-tanya, boleh aja nanti kalau mau japri di nomor saya, nanti kita akan bertemu untuk soal berikutnya, yaitu ini. Oh, udah habis ya di sini ya kompetensi berikutnya kalau begitu. Kompetensi berikutnya kompetensi yang baru, oke nggak masalah. Rupanya untuk KPK ini cuma satu saja soalnya. Mudah-mudahan kita dapat sumber-sumber yang lainnya lagi. Baik, sahabat belajar, teman-teman semuanya, terima kasih untuk interaksi yang sangat menarik, menjawab soal-soal AKM untuk kita semuanya, dan kiranya kita dapat belajar lebih dalam lagi. Jangan lupa untuk tetap belajar,